La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa may yudlil fala hadiya lahu amma ba'du. Faqalallahu ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Faqalallahu fi hadisi qasir. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qulta li sahibika ansij wal imamu yakhutubu faqad lagat wa malago fala jum'atalah ansitu wa la tatakallamu indal khutbah. Jami'a rahimakumullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin ahli Jum'ah Masjid Jami Ar-Rahmat di lingkungan akademika SMK Negeri 3 Cimahi. Alhamdulillah kita sudah masuk di bulan yang baru dan juga mempunyai presiden yang baru. Semoga kita mempunyai istilahnya itu kehidupan yang lebih baru. Salawat dan salam marilah kita limpahkan kepada junjungan kita baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'at, sampai kepada kita yang masih konsekuen dan konsisten kepada kitabullah wa sunnatu Rasulullah. Di dalam mengarungi kehidupan ada salah satu yang perlu kita perhatikan, yaitu koridor hukum, baik hukum pidana, hukum perdata, hukum agama. Di dalam mengarungi kehidupan kita di muka bumi ini harus kita memiliki, harus kita mengetahui norma-norma kehidupan, norma-norma sosial, norma-norma justice atau hukum. Oleh karena itu saya sebagai khatib mengajak khusus kepada khatib pribadi, marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Hasr dikatakan, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang telah beriman. Haqqa di sana itu jadi kita itu harus beriman dan bertakwa yang sebenar-benarnya.
haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian meninggal dunia dalam keadaan tidak berserah diri. Kriteria kepemimpinan itu harus kita lalui dengan berbagai langkah. Kepemimpinan atau dikatakan leadership, artinya kepemimpinan itu diantaranya kalau senya kita di sekolah ada senya kumpulan OSIS, kita senya membentuk suatu badan hukum di bidang OSIS. Kemudian kita masuk kepada ke sekolah dan kita membentuk masalah badan hukum dan sebagainya. Oleh karena itu, di dalam kriteria kepemimpinan menurut baginda Nabi, yang pertama apa yang perlu kita langkah yang pertama yaitu kita harus memiliki sifat apa yang disebut dengan sidq, artinya benar dalam ucapannya, benar dalam perbuatannya. Kemudian yang kedua apa yang disebut dengan tabligh. Orang kalau mencari pemimpin atau choice, artinya memilih pemimpin itu yang harus yang cakap berbicara. Dan tentu saja cakap di dalam beramal, bukan hanya berbicara saja. Karena nonsen kalau seorang pemimpin hanya omong doang, tidak ada realisasinya, tidak ada actionnya. Kemudian yang ketiga, pemimpin harus memiliki sifat amanah. Kemudian yang terakhir, pemimpin harus memiliki sifat patonah, artinya clever. Orang jadi pemimpin harus orang yang pinter, bukan hanya pinter kabalinger, tetapi harus pinter bari badar. Barakallahu wa ghafurur rahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Di dalam hadis dikatakan, man ra'a minkum munkaran falyugharhu biyadihi, fa in lam yastati fa bilisanihi, fa in lam yastati fa biqalbihi ad'aful iman. Man ro'a minkum munkaran, barang siapa orang yang melihat kepada kemungkaran, hendaknya ditindak dengan secara tegas kalau mempunyai kemampuan. Tetapi kalau kita tidak mempunyai kapasitas dan kapabilitas, tentu saja kita hanya dengan ucapan. Kalau kita tidak bisa dengan ucapan, dengan hati, hanya digolongkan kepada orang yang lemahnya iman. Oleh karena itu, kita sebagai umat manusia harus diperhatikan kehidupan dunia ini hanya sebentar. Kehidupan dunia ini hanya sementara. Yang akan abadi adalah wa khairul laka minal ula, yaitu di alam akhirat. Alam itu dibagi kepada beberapa bagian. Pertama, alam dunia, artinya alam tempat diterpanya pendidikan, diterpanya bekerja, diterpanya istilahnya itu pengorbanan, itu di dunia. Kemudian kita harus menanam kebaikan kalau kita pengen punya kebaikan. Kalau kita menanam kejelekan, tentu saja yang akan didapat adalah kejelekan. Tidak mungkin kalau kita berbuat jelek akan mendapatkan kebaikan. Oleh karena itu, saya sebagai khotib mengajak khusus kepada khotib pribadi, marilah kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran sudah jelas, ya ayyuhalladzina amanu taqullah
wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang telah beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, berimanlah kita kepada Allah, dan juga jangan sepenyak kita dalam keadaan tidak ada kemajuan, atau istilahnya itu dikatakan la yamutu wala yahya, tidak bermutu dan tidak berdaya. Oleh karena itu kita supaya orang yang mempunyai mutu, artinya mempunyai nilai, kita harus lebih meningkatkan pertama ibadah kita, yang kedua ubudiyah kita, yang ketiga amaliyah kita. Di antaranya ibadah itu dibagi kepada beberapa bagian. Pertama ada ibadah mahdhu, artinya hablum minallah. Contoh, salat duhur, salat isya, asar, maghrib dan lain sebagainya. Salat Jumat, salat Jumat itu aslinya itu 4 rakaat, sebenarnya hanya diganti dengan khutbah 2 rakaat. Makanya kalau dalam hadis dikatakan yaitu idza tuliyat. Nah, ini dikatakan dalam hadis, yaitu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qulta li sahibika ansij wal imamu yaktubu faqad lagat wa man lagafala jum'atalah ansitu wa la tatakallamu indal khutbah jami'a rahimakumullah. Kalau kita speaking di antara teman kita, janib artinya di samping kita, di depan kita, kemudian kita memainkan kerikil, memainkan HP dan sebagainya, itu termasuk kepada faqad lagat, perbuatan yang kayak gitu sia-sia. Salat Jumatnya tamat, mendengarkan khotibnya tamat, tetapi tidak mempunyai credit point, artinya tidak mempunyai nilai tambah, hanya tamat saja tetapi tidak dapat pahala. Daripada kita tidak dapat pahala, mending punya pahala. Oleh karena itu di dalam hadis dijelaskan yang tadi, apabila kita berbicara kepada teman kita, di depan kita, di pinggir kita, di belakang kita, maka itu faqad lagat. Karena yang namanya sholat Jumat tadinya 4 rakaat, kemudian ditambah dengan khutbah 2 rakaat, wajib mendengarkannya. Ya, jadi sama dengan ke sholat ngadakan khotib. Oke. Kenapa? Karena kebanyakan di masjid-masjid itu ada di dia mah baru dak nambah lagi gitu. Ya. Di tempat lain gitu saya ngahotiban sakararan gitu. Kemudian tengartian juga namanya itu apalun pahala. Sebenarnya kalau kita tidak punya pahala, naonan atau Jumatan ada menang pahala. Berarti oleh karena itu saya sebagai khotib mengajak khusus kepada khotib pribadi, marilah kita untuk meningkatkan etos ibadah kita, etos kerja kita, etos pendidikan kita, tingkatkan sampai setinggi-tingginya supaya kita mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi, ilmu imtak dan imtek, mempunyai teknologi yang tinggi dan mempunyai ketakwaan yang paling tinggi. Mungkin hanya itulah yang khatib bisa sampaikan pada kesempatan Jumat kali ini. Hanya kepada Allah jualah kita memohon ampun, memohon ridhonya. Alhamdulillah di tanggal 20 Oktober kita sudah mempunyai presiden kembali. Mudah-mudahan dengan adanya presiden yang baru, kita sebagai knowledge, kita sebagai pendidikan diperhatikan oleh pemerintah, terutama orang-orang yang honorer, itu orang yang kelas grassroots. Kalau di kelas bawah itu kalau honorer, kalau udah PNS itu udah enak gitu ya, apalagi golongannya udah golongan C dan D dan sebagainya. Tetapi itu hanya di dunia sebenarnya. Tetapi dalam Al-Quran, wa khairalaka minal ula, yang paling abadi, yang kekal adalah di akhirat. Pertama, alam itu akan kita menghadapi alam dunia, kemudian alam
barjah, alam rawatan sementara, kemudian apa istilahnya mahkamah konstitusi Allah, dan juga alam mahsyar. Nanti kita akan dikumpulkan oleh Allah SWT di tempat alam mahsyar, yang mana alam mahsyar itu akan menindak kepada kita, akan menghukumi kepada kita, apakah kita hidup di dunia ini beribadah benar, apakah sebenarnya ibadahnya hanya ibadahan, hanya asal-asalan, sebenarnya lagi sholat loba heureuy, kemudian loba ngalamun. Nanti di kemudian hari oleh Allah SWT akan diperlihatkan, yaitu wa ashabul yamini wa ashabus shimal. Nanti orang akan berjalan dari sebelah kanan, kemudian orang akan berjalan dari sebelah kiri, dan kita mudah-mudahan kita yang dari kanan, bukan yang dari kiri, ya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma nas'aluka al-huda wa tuqa wal afwa wal ghina. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa naj'alna minan nar wal afwa indal hisab. Partatas pardianas malikul jinni wal insi wa yaqadi al hajat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani agisna wa idza batastum jabarin wa idza batastum jabarin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuriz zati wa sirri sarifi fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ibadallah antaqulna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wal bagh wa la dzikrullah li wa lakum. Allahu akbar Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah hayya 'alas shalah hayya 'alal falah qad qamatis salatu qamatis salah. Allahu akbar la ilaha illallah. Sallallahu alaihi wasallam. الذي إمام الله تعالى سبحانه الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة